Halo Sobat Properti, jumpa lagi di channel YouTube Widya Winoto. Kali ini kita tidak membahas tentang review sebuah rumah atau apartemen, tapi kita lebih membahas dengan uang 2 miliar yang kita miliki, dapat apa sih di kota Jakarta ini? Hunian tapak atau sebuah apartemen? Nah Sobat Properti, kita akan bahas ya satu demi satu keunggulan dari apartemen ataupun hunian tapak. Baik, yang pertama ya, kita bahas tentang harga. Dengan harga 2 miliar, hunian tapak seperti apa sih yang akan kita dapat? Dan apartemen seperti apa sih yang kita akan miliki? Nah Sobat Properti, dengan uang 2 miliar untuk hunian tapak tentunya kalian pasti semuanya sudah tahu dong. Dengan uang 2 miliar kita dapat tanah seluas 72 atau kita bisa katakan 6 kali 12 atau 6 kali 15 dengan bangunan 90 meter persegi. Itu ada 3 kamar tidur. Nah untuk apartemen sendiri dengan uang 2 miliar tentu Sobat Properti bingung nih, dengan uang 2 miliar aku dapat apa sih di kota Jakarta ini. Nah Sobat Properti pasti akan dapat sebuah apartemen, tapi bentuk apartemen yang bagaimana? Size-nya nggak mungkin sebesar size hunian tapak atau yang kita sebut sebuah rumah. Karena kalau untuk apartemen sendiri Sobat Properti akan dapat sekitar 48 square meter, 60 square meter, atau bisa di 72 square meter dengan total kamar hanya 2 kamar saja. Nah pasti penasaran kan apa sih keunggulan dari apartemen dan hunian tapak selanjutnya? Nah Sobat Properti, setelah kita membahas tentang harga dan yang kita dapat, nah untuk lokasi nih perlu kita bahas juga ya. Yang kedua ini kita membahas tentang lokasinya. Nah Sobat Properti pasti penasaran kan untuk lokasi apartemen yang bagaimana sih dengan harga 2 miliar? Tentunya Sobat Properti bisa memiliki apartemen yang lokasinya itu di Central Business District. Tapi dengan luasan yang sangat kecil tentunya. Dengan lokasi yang sangat bagus nih dan strategis, dekat dengan shopping mall, dengan commercial area, dengan government, dengan hospital, international school dan lain sebagainya, membuat hunian apartemen ini cocok bagi Sobat Properti yang selalu tampil dinamis. Karena lokasinya itu kan gak jauh dari mana-mana, dekat juga dengan publik transportasi seperti MRT, KRL, bus dan lain sebagainya. Cukup mudah dijangkau, dan bagi Sobat Properti yang sangat dinamis, ingin berkreasi, ingin berusaha, apartemen ini memang pilihan yang sangat cocok. Nah bagaimana dengan hunian tapak sendiri atau yang kita sebut dengan rumah? Dengan uang 2 miliar tentunya itu kita tidak bisa memperoleh rumah itu di tengah kota. Jadi kita harus increase budget kita ya, lebih dari 2 miliar. Contohnya mungkin 5 miliar atau 3,5 miliar. Nah untuk lokasi sendiri yang 2 miliar ini pasti jauh ya dari tengah kota ya, yaitu ada di pinggiran ya. Ya bukan pinggiran yang tidak berkembang, tapi tetap berkembang juga. Cuman memang lokasinya tidak tepat berada di Central Business District. Nah Sobat Properti, dari lokasi udah tahu, dari harga udah tahu, pasti penasaran ya keunggulan dan keuntungannya apa sih? Sobat Properti, untuk yang ketiga ini kita membahas tentang keunggulan dan keuntungannya, baik membeli rumah tapak atau membeli sebuah apartemen. Kita bahas dulu dengan keuntungan, keunggulan membeli rumah tapak atau yang bisa kita sebut membeli sebuah rumah. Yang pertama nih, keunggulan membeli rumah tapak adalah memiliki sertifikat. Tentunya karena memang pada umumnya itu orang awam saat ini nih ya senangnya punya rumah yang ada sertifikatnya, yaitu kalau rumah nih kita ada 2 sertifikat ya, sertifikat hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan. Dan yang kedua adalah luas dari lahan tersebut, karena dia istilahnya down to earth di tapak, jadi kita memiliki tanah dan memiliki bangunannya, jadi dua-duanya kita miliki sendiri dan semuanya itu ada di dalam sebuah sertifikat dengan bangunan yang luas
dengan tanah yang luas dan bangunan juga itu bisa 2 lantai ya dengan tanah 72 atau 6 kali 15 itu kita bisa bangun 2 lantai dengan 3 kamar tidur atau lebih. Itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga kita juga bisa berkreasi ya untuk mendesain lebih leluasa gitu loh. Baik dari fasad, dari tanahnya kita bisa maksimalkan desain dan bangunannya. Nah untuk yang keempat nih, harga untuk utilitasnya sendiri. Harga untuk konsumsi utilitasnya sendiri. Kalau di rumah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan high risk building atau yang kita sebut dengan apartemen. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih senang memilih hunian rumah ya. Nah kalau untuk biaya internet juga jauh lebih murah ya, jadi beda dengan apartemen. Tetapi sobat properti, membeli rumah itu juga sobat properti harus pikirin juga karena maintenance-nya lebih berat lagi ya untuk perawatan sebuah rumahnya itu. Dan untuk biaya sewa menyewanya juga tidak setinggi kalau kita memiliki sebuah apartemen. Jadi itu keunggulan dan ada sedikit yang harus sobat properti concern di situ. Nah, keunggulan untuk membeli sebuah apartemen nih ya, kita bahas ya satu-satu. Kita memiliki security yang 24 jam di satu gedung apartemen. Selain itu untuk teknisinya itu sangat gampang sekali karena apa? Sebuah apartemen harus memiliki building management, di mana building management inilah yang akan melayani kita selama 24 jam. Baik hari Senin sampai hari Minggunya. Nah sobat properti pasti nggak kebayang dong kita kalau cari tukang apapun kita tinggal telepon dari building manajemennya. Biaya utilitasnya juga cukup lebih tinggi dan ditambah ada biaya service charge yang harus dibayarkan tiap bulan ke building management. Nah ini yang jadi concern juga bagi sobat properti yang membeli sebuah apartemen. Fasilitas apartemen itu layaknya sebuah fasilitas hotel. Dan apartemen itu kan sudah tahu tadi lokasinya sangat strategis kan, dekat dengan commercial area, juga dekat dengan apapun juga di sini shopping mall. Jadi nggak perlu kita keluarin duit banyak nih. Dan kelebihannya lagi nih, sebuah apartemen itu gampang disewakan, apalagi lokasinya ada di pusat kota. Karena apa? Karena banyak ekspatriat nih yang tinggal di Jakarta. Harganya berapa? Harganya sangat lebih bagus daripada sebuah rumah. Kenapa? Karena kalau apartemen kan orang semuanya pengen deket dengan kantornya yang ada di pusat kota. Nah untuk maintenance atau perawatan huniannya sendiri itu tidak sebesar biaya yang dikeluarkan oleh sebuah rumah. Nah sobat properti, dari semuanya ini dari harga, lokasi, keuntungan, keunggulan dan apapun sudah kita bahas. Nah tinggal ini nih sobat properti pilih sendiri, saya cocok untuk membeli sebuah rumah atau berinvestasi dengan membeli sebuah rumah atau membeli sebuah rumah atau membeli sebuah apartemen. Nah, pikirin sendiri ya. Sobat properti, untuk mengetahui lebih banyak tentang properti, jangan lupa like video ini ya. Dan subscribe my YouTube channel Widya Winoto.